Percabangan selanjutnya selain menggunakan if, ada yang menggunakan statement switch case ya kita nyebutnya. Jadi di sini bentuk umumnya seperti ini, switch, buka kurung, nilai ekspresinya apa. Lalu di sini, jika nilai 1 sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kondisinya, memenuhi syarat, maka kerjakan statement 1. Kalau sudah, break. Lalu, jika tidak memenuhi syarat dari nilai 1, apakah dia sesuai dengan kondisi yang ada di nilai 2? Jika iya, maka kerjakan statement 2, lalu break. Lalu di akhirnya, kalau di if itu kan di paling akhir adalah jika tidak memenuhi semua syarat yang di atas, else. Maka kerjakan yang di bawahnya si else. Kalau yang ini adalah default. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi syarat nilai 1 dan nilai 2, maka defaultnya kerjakan yang ini. And switch. Di sini kita buat view-nya switch case.blade.php seperti ini. Yang mau di switch, yang mau di kondisinya apa adalah jurusan, variabel jurusan. Jika isi dari variabel jurusannya adalah 11, maka nanti yang tampil adalah program studi sistem informasi akuntansi. Jika jurusannya yang nilai dari jurusannya ada 12, maka program studi sistem informasi nanti yang akan dicetak, break. Lalu kalau 13, maka program studi teknologi komputer, break. Jika bukan 11, 12, atau 13, maka akan dicetak apa secara default? Yaitu program studi teknologi informasi and switch. Di dasar controllernya kita buat function switch case dan jurusannya adalah 11. Kita nanti pada saat dipanggil function switch case-nya di root get itu ya, yang root get ini kan nanti kan yang dipanggil adalah switch case kan ya, yang ini. Nah, jurusannya adalah 11. Maka nanti akan ditampilkan view switch case yang ini. Yang ini. Lalu kirimkan nilai dari variabel jurusan yaitu 11. Nilainya adalah 11. Masuk ke sini, nilainya di sini adalah 11. Jika 11, maka nanti yang akan tampil adalah ini. Kita coba dulu. Nah, ini yang tampil tadi kan karena 11 ya. Variabelnya 11 di sini variabel jurusan 11. Return view, tampilkan view-nya switch case. Yang tadi, yang ini yang akan ditampilkan. Yang ditampilkan adalah switch case, lalu panggil function switch case yang ini tadi. Tampilkan view switch case dengan nilai jurusannya adalah 11. Gitu tampilannya jadi seperti ini. Oke, ini kita sebenarnya loncat ya materinya biar kalian gak bingung. Jadi jangan ada input output dulu. Kita akan ke materi. Nah, ini. Pertemuan 4 ini di sini awalnya sebenarnya adalah pengenalan form. Form itu tempat kita menginputkan data, ngetik formulir intinya gitu tapi di web. Komponen form di sini formnya adalah HTML. Tagnya adalah kalau kita mau buat form, kita harus awali dengan form, actionnya menuju ke file apa. Lalu metodenya apa? Metodenya nanti ada post, ada get. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu kalau kalian nemu kotak seperti ini disebutnya adalah text box. Cara membuat text box seperti ini. Input type-nya adalah text, berarti dia adalah text box. Name, dari si kotak ini dia harus punya name. Namanya apa? Lalu nilainya apa? Kalau mau diisi nilai ya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian melihat kotak yang lebih besar daripada text box, jadi bisa di scroll, isinya mungkin kayak alamat gitu yang panjang-panjang isiannya, itu adalah text area. Di sini dia menginputkan string ataupun angka yang terdiri dari banyak baris. Text area di sini ada row, jadi ada berapa barisnya, kolomnya ada berapa, lalu nama. Jadi semua kotak ini, semua elemen form ini harus punya name.
Jadi bisa dipanggil nantinya. Dia harus punya name, punya identitas. Lalu slash text area untuk penutup. Radio button, kalau ada pilihan seperti ini namanya adalah radio button. Di sini kalau radio button berarti milihnya hanya salah satu ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, berarti kita milihnya salah satu. Scriptnya untuk membuat radio button adalah input type, tipenya adalah radio. Kalau yang tadi ini tipenya adalah text, kalau ini adalah radio. Name, nama variabelnya apa. Kalau misalkan seperti ini, karena hanya bisa dipilih salah satu, maka dua objek ini nama variabelnya harus sama. Nama objeknya ya, nama objek dari si objek form ini, si radio buttonnya harus sama. Value-nya apa? Boleh diisi, boleh kosong. Lalu di sini isi radio, ini adalah yang tampil, kata-kata yang tampil. Ini adalah namanya, sedangkan kata-kata yang tampil adalah di sini setelah tanda lebih besar. Jadi misalkan di sini laki-laki sama perempuan, nah ini diketiknya di sini biar tampil di sini. Lalu ada combo box. Combo box itu pas diklik muncul ke bawah isiannya apa. Ini dia di sini scriptnya adalah select karena kita kan memilih ya. Jadi namanya adalah select. Name, nama dari objek ini apa? Mau kita kasih nama apa? Harus ada namanya. Value-nya isinya apa. Nah, di sini pilihan yang combo 1, combo 2 atau pilihan lainnya yang di sini muncul sampai ke bawah itu adalah optionnya. Pilihannya. Jadi tulisan yang combo 1, combo 2 itu kalian ketiknya di sini. Ada di tag option dan slash optionnya. Kalau sudah selesai mengetikkan isian optionnya, maka akhiri dengan slash select. Ini ada lagi checkbox. Kalau checkbox ini kan checklist ya. Kalian berarti bisa cek memilih lebih dari satu. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Kalau yang ini hanya boleh satu radio button ya. Kalau checkbox berarti boleh lebih dari satu mencecklistnya. Saat kita buat ini input type-nya adalah checkbox. Name-nya apa? Lalu kalau nggak salah ini name-nya nanti beda-beda. Kalau yang ini kan tadi dia radio button harus sama. Kalau nggak salah checkbox itu namanya name-nya beda-beda. Value-nya apa? Lalu ini value adalah nilai yang disimpannya dia. Sedangkan yang tampil di sini mobil dan motor adalah ini. Diketikannya di sini. Pokoknya selesai tanda lebih besar kita ketik apa, nah itu yang akan tampil di sini. Lalu submit. Submit itu berarti tombol untuk melanjutkan. Jadi mengirimkan nilai ke dalam variabel-variabel yang ada di sini, value-value-nya yang ada di semua objek form, itu nanti pada saat diklik simpan atau entah itu namanya apa, tapi kalau dia tipenya adalah submit, berarti dia akan menyerahkan semua nilai yang ada diisi di formnya. Kalau reset, type-nya reset, berarti dia mengosongkan. Kita udah ngisi form nih, kita udah ngisi form, udah banyak, tapi ada yang salah, dikosongin dulu deh, kliknya reset. Gitu, tipenya reset ya, kalau submit untuk menyerahkan. Lalu di sini kita coba buat form input namanya, bikin view-nya, tampilannya, script-nya seperti ini. Ingat tadi form action, menuju ke mana? Actionnya menuju ke mana? Kita maunya menuju ke tampilan output. Yang ini namanya adalah input. Karena kita pada saat ini di sini kita membuat formnya. Metodenya adalah get. Tadi metode ada dua, ada get, ada post, nanti akan dijelaskan. Lalu di sini ada CSRF field. Jadi kalau misalkan scriptnya ada yang error, itu sama orang hacker-hacker itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa dijebol intinya gitu. Kalau kita pakai ini nggak bisa gitu ya.